kita akan membahas tentang perulangan ya di dalam bahasa C, mana video ini pengganti pertemuan di kelas praktikum karena ada sesuatu hal yang tidak bisa sehingga ya kita tidak bisa bertemu secara tatap muka. Jadi dalam bahasa C ataupun dalam bahasa program yang lain itu ada yang dinamakan sebagai looping, atau looping itu perulangan. Nah, di dalam perulangan kita bisa menggunakan perintah, diantaranya menggunakan for, kemudian while, ataupun do dan while. Nah, kemudian kita akan melihat bahwa konsep di dalam perulangan itu secara algoritma kita lihat pertama ketika ada proses inisialisasi, lalu dalam proses selanjutnya itu akan dites ya, atau dilihat dulu apa yang akan kita lakukan. Kemudian proses pengujian itu akan berulang selama logikanya itu benar. Tapi kalau misalkan logikanya itu salah, di sini kita lihat dia akan langsung mengakhiri proses di dalam programnya. Jadi kalau nanti kita buat perulangan menggunakan perintah for ya, itu atau perintah yang lain, itu kita akan melihat ada beberapa kali perulangan selama logikanya itu benar ya. Di sini diperlihatkan bahwa arahnya itu kalau logikanya atau programnya itu benar ya, artinya ya perintah yang kita proses itu masih dilakukan dengan benar ya, maka dia akan terus mengupdate setiap prosesnya ya. Tetapi kalau misalkan salah ya, atau misalnya untuk hitungan prosesnya itu sudah selesai ya, maka dia akan langsung mengakhiri program dari looping tersebut atau perulangan tersebut. Seperti contoh kita lihat ya, di sini ada kasus untuk menampilkan suatu bilangan di mana perintahnya itu kita akan input bilangan ya. Di sini contohnya 20. Lalu dalam proses pengujian apakah bilangan itu kurang atau sama dengan 100. Nah, maka logikanya kan itu benar karena 20 itu kurang dari 100. Nah, sehingga untuk proses selanjutnya dia akan melakukan proses cetak bilangan tersebut, yaitu bilangan 20 tadi ya. Lalu setelah dicetak bilangan 20, maka bilangan 20 itu akan dijumlah dengan angka 10. Dan pada akhirnya program itu selesai berdasarkan logika kebenaran yang tadi kita lakukan. Tapi kalau misalkan bilangan tersebut bukan 20 misalnya, artinya lebih dari 100 ya, kita anggap angkanya itu 200 misalkan ya, atau 150 juga kan lebih besar dari 100. Maka secara proses itu logikanya salah, sehingga dalam proses perulangan ini dia akan langsung mengakhiri loop ya, atau looping tadi. Kita lihat untuk contoh kasus ya, ini kita akan buat program ya. Saya sudah share materi ini di dalam LMS ya, Anda nanti silakan akses dan coba saja. Kita akan coba program ini ya, kita masukkan ke dalam aplikasi Dev C++ yang sering kita pakai, lalu kita simpan ya. Namanya boleh silakan Anda tentukan. Kalau saya di sini misalkan perulangan ya, for ya. Lalu jangan lupa Anda pilihnya yang bahasa C saja ya, supaya programnya seragam dengan program sebelumnya. Lalu lakukan save. Nah, nanti
Anda lakukan di situ proses eksekusi ya. Ada compile, ada run, ataupun sekaligus compile dan run. Kalau dirasa programnya itu sudah benar ya, Anda langsung saja compile dan run begitu. Karena kan tadi kita cuma kopas ya, anggap saja itu programnya benar. Nah, lalu kalau misalkan tidak ada error ya, karena programnya sudah di-compile dan langsung run, maka nanti akan tampil hasilnya seperti ini. Kita lihat bahwa di dalam program itu tertulis ya, kita lihat bandingkan antara program dengan outputnya. Di situ ada integer bilangan, artinya kita punya variabel bilangan. Karena variabel di sini tidak ditentukan, sehingga angkanya sementara bebas begitu ya. Nah, baru masuk ke dalam logika perulangan, yaitu for ya. For bilangan sama dengan 20 yang tadi ya. Lalu bilangan kurang dari 100 ya. Dan bilangan itu ditambah bukan ditambah, maksudnya nanti hasil dari bilangan itu akan ditambah dengan 10 begitu. Sehingga Anda lihat logikanya bahwa kalau dia tidak, atau misalnya selama angkanya itu bukan 100 ya, maka programnya itu akan terus berjalan. Seperti tadi bahwa nilai pertamanya itu kita setting 20 begitu ya. Maka ketika diproses ya, setiap kelipatan 20 ditambah 10 ya, lalu nanti kan ada 30 tambah 10, lalu 40 tambah 10 begitu. Sampai pada akhirnya sampai di angka 100 ya. Karena di sini logikanya sampai di angka 100 ya, bilangan kurang sama dengan 100, maka ketika ketemu angka 100 artinya program otomatis berhenti begitu ya. Seperti tadi yang digambarkan dalam flowchart. Anda lihat di sini hasilnya adalah 20, 30, 40, 50, 60 sampai di 100. Artinya apa? Artinya angka yang pertama kita setting 20 gitu ya. Karena berdasarkan di dalam perulangan pertama itu angkanya ditentukan 20. Lalu perulangan selanjutnya itu 20 akan ditambah dengan 10. Begitu juga di perulangan berikutnya. Sehingga pada akhirnya kita memperoleh hasil atau output yaitu 20, 30, 40 sampai di angka 100. Kira-kira penjelasannya begitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan Anda sampaikan ya, jangan sungkan. Saya kasih contoh lagi ya, supaya Anda lebih paham ya. Kita lihat contoh yang selanjutnya adalah, nah di sini sudah ada lagi ya programnya. Ini masih menggunakan for ya. Ya kita kopas lagi saja begitu ya, supaya cepat. Lalu Anda masukkan di program. Nah, kemudian seperti tadi lakukan compile dan run ya. Kita lihat bahwa ini akan ada perbedaan hasilnya dengan yang tadi ya. Dimana kalau tadi misalkan angka pertamanya 20 sampai angka yang terakhir itu angka 100, tetapi di sini dia mulainya dari 60, kemudian pada akhirnya dia ada di posisi 10. Artinya apa? Artinya kalau kita gambarkan dalam algoritma ya atau flowchart, jadi bilangan yang pertamanya itu kita setting 60 begitu ya. Nah, kemudian ketika dites ya, kalau misalkan bilangannya itu apakah lebih dari sama dengan 10 ya, maka proses loopingnya akan terus berjalan. Artinya kita kan setting 60 nih, berarti looping pertama pasti berjalan. Lalu ada bilangan kedua di mana bilangan itu adalah diperoleh dari 60 dikurangi 10 ya. Kalau tadi kita tambah 10, kalau yang ini kita kurangi 10. Sehingga nanti dia akan berkurang menjadi atau sampai di angka 10 karena
Di situ dijelaskan bahwa selama bilangannya itu lebih dari 10 ya, atau sama dengan 10 ya, artinya proses looping akan berjalan. Tapi kalau sudah di bawah 10 ya artinya programnya akan keluar atau selesai. Nah, itu untuk penjelasan dari materi perulangan for. Nanti tolong Anda coba ya di dalam tugas yang harus Anda submit untuk masing-masing individu, dan itu saya anggap sebagai absen gitu ya. Nanti jangan lupa programnya itu harus disubmit. Anda boleh gunakan semacam Google Drive ataupun ya laporan PDF dari hasil pemrosesan program yang ini gitu ya. Tapi itu sesuai dengan tugas yang saya submit di LMS begitu ya, bukan di materi ya, nanti ada bagian tugas. Jadi itu saja ya untuk pertemuan hari ini. Jadi sisanya Anda lakukan programnya itu, pelajari materinya, lalu Anda submit tugas yang sudah saya sampaikan di LMS. Terima kasih. Saya tutup saja. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.